Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Raihan Hidayatul Fikri dengan NIM 182230222. Dan di dalam video ini saya akan mencoba untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah II 2240 Sistem Multimedia. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita langsung masuk pada soal pertama. Eh, Pada soal pertama diberikan soal ambillah sebuah foto selfie Anda sendiri menggunakan ponsel. Praktikan langkah-langkah encoding dan decoding citra JPEG untuk satu makroblok dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Analisis dan bandingkan makroblok asli dengan makroblok hasil decoding. Jelaskan observasi Anda mengenai kualitas makroblok hasil decoding dibandingkan dengan makroblok asli. Sebelum saya mencoba untuk lebih lanjut melakukan eksperimen untuk soal pertama ini, mungkin mari berkenalan dulu dengan konsep kompresi citra. Saya akan coba menjelaskan pemahaman saya tentang kompresi citra. Kompresi citra merupakan proses mengurangi ukuran file gambar tanpa mengorbankan kualitas visual secara signifikan. Ada dua, pertama kompresi lossless dan kedua kompresi lossy. Konteksnya kita bisa mengambil kata loss di sini, yakni yang berarti sebuah kehilangan. Lossless artinya minim kehilangan tuh bahkan gak ada kehilangan. Artinya dalam kompresi lossless ini memungkinkan rekonstruksi gambar itu asli secara sempurna. Artinya tidak ada informasi yang hilang dari gambar yang aslinya. Kedua, itu contohnya ada PNG dan GIF gitu. Nah, kemudian kedua ada kompresi lossy. Karena lossless adalah tidak ada kehilangan, loss ini memungkinkan adanya sedikit kehilangan informasi. Jadi dengan kompresi loss ini mengorbankan sedikit informasi yang dirasa kurang penting bagi mata manusia untuk mencapai rasio kompresi yang jauh lebih tinggi. Informasi yang hilang itu nggak akan dapat kita kembalikan. Contohnya di sini adalah file JPEG. Nah, karena di sini permintaan dari soalnya adalah untuk melakukan kompresi eh, file JPEG seperti yang ada di dalam soal, maka dari itu kita akan menggunakan konsep kompresi lossy. Saya menggunakan foto seperti yang tertampil, foto Raihan.jpg di sini. Nah, ini adalah foto yang nanti saya coba untuk kompresi dengan menggunakan kompresi lossy. Gimana cara saya melakukan kompresi ini? Saya baginya dalam tiga tahap. Pertama saya lakukan langkah awal, terus encoding dan terakhir decoding. Langkah awal itu lebih ke berisi tahapan kayak inputan gambar, kayak tahapan awal untuk melakukan proses-proses ini. Jadi mulai dari inputan sampai ke beberapa kebutuhan untuk melakukan encoding. Nah, sedangkan untuk tahap encoding ya seperti normalnya itu adalah proses untuk melakukan encode dari suatu gambar saya dan terakhir adalah proses decode itu untuk mengembalikan gambar yang sudah saya encode menjadi gambar yang bentuk semula kira-kira gimana sih hasilnya gitu. Nah, uh, mari kita langsungkan untuk melakukan eksperimen pada soal ini. Di sini um, saya coba mengganti share screen. Di sini saya sudah memiliki beberapa kode untuk melakukan praktik untuk soal satu ini. Eh, dalam hal ini karena kita menggunakan Python, saya coba untuk menggunakan Google Colab agar nantinya tautan ini bisa saya share eh, pada attachment di UAS nantinya. Oke, pertama saya bagi beberapa tahap. Pertama ada tahap import library, kemudian nanti saya akan nge-import gambar. Terus gambar yang udah saya import, nanti gambar yang udah dibaca, alias gambar yang udah dibaca, akan eh, menampilkan, akan meminta kode untuk menampilkan hasil gambar yang diplot ke YCBCR. Jadi ke luminance, eh, chroma blue dan chroma red gitu. Nah, terus nanti kita bakal coba ngecuplik gambarnya, terus kita coba ngekompresi, kita bakal coba nge-encode dengan metode DCT, dan terakhir kita coba proses dekompresi decoding. Jadi tadi kalau ini adalah proses encoding, ini adalah proses decoding, dan terakhir kita coba bandingkan hasil dari original dan hasil ketika kita udah nge-decodingnya. Oke, nah pertama kita coba untuk melakukan em, import gambar terlebih dahulu. Mungkin kita coba upload gambar. Saya tidak tahu ini apakah file yang ya file manager saya kelihatan atau tidak, tapi
Saya akan coba mengupload foto Raihan seperti yang tadi. Kita lihat, oke, ini sedang diupload. Oke, harusnya sudah. Kita coba cek apakah foto yang sama. Oke, ini foto yang sama dengan presentasi saya tadi. Dan mari kita coba untuk melakukan proses soal nomor satu ini. Pertama, kita coba run dulu import library-nya, terus nge-import gambar. Jangan lupa untuk di sini saya menyamakan file yang sama ya dengan nama path-nya, dengan nama file yang akan saya ambil. Jadi kita coba run. Dan di sini terampil foto selfie asli saya. Jadi gambar asli yang udah berhasil dibaca oleh kode adalah seperti ini. Dan sekarang kita coba untuk menampilkan dalam bentuk luminance, CB, dan CR. Oke, ini dia. Kalau bisa kelihatan ada komponen luminansi, ada chroma blue, dan chroma red. Kalau kita lihat bahwasannya dalam tiga komponen ini, komponen luminance adalah komponen yang paling jelas untuk dilihat karena sejatinya komponen uh, luminance ini berdasarkan gambar hitam dan putih dan itu yang biasanya lebih mudah untuk dikenal oleh manusia dengan mata telanjangnya gitu. Sedangkan perbedaan chroma blue dan chroma red itu karena dia berdasarkan perbedaan warna biru dan warna merah itu sangat dirasa sangat sedikit untuk sangat sulit untuk mudah untuk dipahami gitu. Nah, uh, maka dari itu kita coba untuk mengambil gambar komponen Y atau si luminance ini sendiri untuk kita coba cuplik dari makro blok. Nah, di makro blok ini saya mengambil titik. Di sini kita bisa lihat ya ada plottingan X dan Y. Di sini saya coba ambil di X 120 Y 40 artinya di titik 120,40 dan ya, di situ kita coba akan cuplik. Nah, kita coba lihat. Oke, ini di titik tadi dari koordinat 120,40 gambarnya kira-kira begini, gitu. Nah, ini adalah bentuk pikselnya dari gambar itu sendiri. Kita coba karena kita udah melakukan eh, cuplik, kita udah ngambil potongannya tadi ya, itu kita ngambil dari 8 kali 8 ya. Jadi di titik itu kita coba zoom in ya harusnya ya. Zoom in di titik 120,40 dengan ukuran 8 kali 8. Terus kita coba encoding seperti yang diminta di soal. Kita encoding dengan menggunakan DCT dan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. eh Kita lihat bahwasannya hasilnya seperti ini. Prosesnya DCT itu dia membagi dengan si makro bloknya itu dengan matriks kuantisasi sehingga kalau kita lihat dia itu semakin ke kanan bawah itu semakin nol karena harapannya adalah ya memang semakin nol gitu. Jadi dia digeser sebanyak 128 sehingga kita dapat hasilnya kira-kira seperti ini gitu. Nah, ini proses encodingnya. Lantas bagaimana dari encoding ini kita coba decode lagi, alias kita udah ngeliat nih, kita udah punya matriks ini, kita udah punya sorry ya matriks ini. Lantas kalau kita decode lagi, kalau tadi kita ngebagi, sekarang kita coba kalikan ulang, apakah hasilnya masih sama dan bagaimana sih tampaknya? Kita coba lihat dan hasilnya kira-kira seperti ini. Ini tadi ketika dia dikuantisasi, ya kan? Kita ngambil yang ini ya. Berarti kan. Nah, kita ngelihat di sini dan ini hasilnya decoding. Jadi dari si hasil encoding kita coba decode, kita kalikan seperti yang saya bilang tadi, dapatnya seperti ini. Dan lantas gimana sih perbedaannya dengan gambar asli saya, which is gambar asli saya tuh yang ini tadi kan. Nah, jadi makro blok asli yang saya cuplik ya, jadi di 8 ke 8 di titik 120,40 tadi ini, dan saya coba encoding, saya decode lagi balik, dan hasilnya seperti ini ternyata. Lantas gimana sih perbandingannya? Coba kita bandingkan. Nah, kalau kita lihat perbandingannya itu tampak kalau kita lihat dari mata telanjang kita aja itu um, kelihatan nggak ada bedanya sih sebenarnya kayak oh sama-sama hitam nih terus di bawah nih ada putih tapi ternyata terdapat perbedaan yang ya terdapat perbedaan dan di sini saya coba petakan perbedaan tersebut dalam bentuk grafik peta error seperti yang tertampil dalam gambar ini. Nah, kalau kita lihat di sini dia coba petakan dalam warna ya, semakin hitam itu semakin sedikit atau alias semakin mirip, sedangkan semakin putih itu uh, besar perbedaannya 3 alias ya semakin beda gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya benar apa yang terjadi di sini. Kalau kita lihat makro blok asli, kalau kita lihat putih itu kan ada di titik
ini ya, satu dua dari kiri ya kan? Kalau kita lihat dua dari di sini berarti yang ini dan ini. Nah kalau lihat di hasil decodingnya dia malah hitam gitu ya. Nah sedangkan di sini sebenarnya dia masih grey lah atau abu-abu tua gitu ya. Nah jadi em, itu ada sedikit perbedaan dan perbedaannya mendekati tiga kalau di sini katanya untuk di titik itu. Nah sedangkan mean square of errornya kalau kita lihat itu di 2,45. Ini cukup besar untuk perbedaan, tapi eh, karena semakin nol, seperti yang saya bilang tadi, semakin nol errornya itu means kalau em, hasil decode-nya semakin sempurna, alias kata dia itu nggak ada eh, kehilangan informasi. Namun ingatlah bahwasanya dalam konteks JPEG kita itu menggunakan konsep kompresi lossy, yang mana konsep kompresi lossy itu dia menghilangkan sedikit informasi yang dirasa itu nggak penting gitu. Nah, itulah yang kita terapkan dalam proses ini. Jadi menggunakan konsep lossy tadi dia menghilangkan beberapa informasi penting kayak ya seharusnya ini gambarnya kayak gini, dia menampilkan gambar yang tidak sebenarnya. Itulah yang terjadi dan itulah mengakibatkan hasil decodingnya itu memiliki mean square of error yang tidak nol lah. Artinya nggak tinggi juga tapi juga nggak sedikit, nggak nol, karena kalau nol berarti dia lossless gitu karena dia nggak ngilangin informasi sama sekali gitu. Sedangkan dalam konteks JPEG ini kita menggunakan konsep lossy, kira-kira begitu. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan untuk soal 2, di mana pada soal 2 ini diminta untuk membuat sebuah skenario di mana kamera digital digunakan untuk merekam suatu kegiatan, misalnya kegiatan futsal, dance, dan lain-lain. Video tersebut dikirimkan melalui internet dan ditampilkan ke layar penonton. Jelaskan alur proses yang terjadi dengan memperhatikan hal berikut. Pertama, jelaskan perbedaan sinyal video analog dan digital dan relevansinya dalam skenario ini. Kedua, apa peran video encoder seperti H264 dan jelaskan bagaimana encoder tersebut bekerja secara umum. Ketiga, jelaskan perbedaan open loop dan closed loop video encoding. Keempat, jelaskan bagaimana redundansi temporal digunakan untuk kompresi video. Dan terakhir, jelaskan struktur group of picture atau GOP dan peran masing-masing IPB atau ya IP dan B. Uh, Analisis perbandingan kualitas dan ukuran file antara GOP 20 dan GOP 50. Oke, pertama, karena diminta untuk membuat sebuah skenario untuk perekaman sebuah kegiatan menggunakan kamera digital dan kita at the end kita diminta untuk menampilkan ke layar penonton dengan mengirimkan melalui internet, maka saya coba untuk membuatkan skenario seperti berikut. Berikut merupakan skenarionya. Pertama, eh, kita sebut tahap atas ini merupakan tahap encoding dan di bawah itu tahap decoding. Nah, skenario seperti ini. Pertama, misalnya saya merekam sebuah kegiatan pertandingan futsal di pertandingan bola lah ya di lapangan gitu. Nah, berikut merupakan rekaman mungkin yang dapat saya dapatkan menggunakan kamera digital saya di mana em, video yang saya ambil menggunakan kamera digital saya ini eh, ditangkap kemudian menjadi sebuah sinyal digital gitu atau sinyal video digital gitu. Nah, eh, kedua kita melakukan proses encoding atau kompresi gambar karena mungkin ketika pengen kita upload ke YouTube, video yang didapatkan dari kegiatan tadi video yang saya tangkap itu ternyata mungkin terlalu gede. Kemudian mungkin saya lakukan kompresi video menggunakan H264. Nah, di mana eh ya seperti itulah ya perannya. Jadi dia biar menghilang, kalau kegunaan H264 mungkin nanti akan saya jelaskan bagaimana uh, cara kerjanya dan lain-lain, tapi kegunaannya adalah ntar untuk melakukan kompresi atau mengurangi ukuran filenya menjadi lebih kecil. Mungkin gak jauh beda seperti nomor satu bagaimana kompresi citra dilakukan, kompresi gambar dilakukan. Itu juga yang terjadi pada kompresi video. Selanjutnya kita melakukan upload video ke YouTube, atau dalam konteks ini kan diminta untuk melakukan uploading video atau pengiriman video melalui internet. Dalam hal ini saya coba untuk melakukan unggah video ke dalam YouTube. Jadi file video yang udah saya kompres dari langkah sebelumnya, saya coba kirimkan ke server YouTube dan kemudian ya di dalam server YouTube lah dilakukan proses yang namanya proses encoding, sorry, decoding. Nah, ini proses decoding yang saya sebutkan sebelumnya, misalnya seorang pengguna, misalnya
orang lain ya, misalnya si B itu pengen menonton video saya, otomatis ketika dia membuka sebuah YouTube, dia akan membeli video terlebih dahulu. Kemudian dalam video ini dia akan memproses video tersebut. Proses videonya itulah yang kita sebut nama decoding, which is video yang udah di encode dari video yang diupload ke dalam YouTube, ke dalam server YouTube, kemudian akan di decode untuk ditampilkan ke dalam layar penonton gitu. Jadi sejatinya video yang ditonton di dalam video YouTube itu sejatinya bukan sekedar video yang um, uh, serta-merta video mentah yang udah kita upload sebelumnya, namun video yang memang sejatinya sudah terjadi proses encoding dan decoding di dalam server YouTube itu sendiri gitu. Nah, berikut pertama mungkin kita langsung masuk ke penjelasan bagaimana kompresi video. Nah, kompresi video seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya merupakan proses mengurangi ukuran file video tanpa ngurangin kualitas visualnya secara signifikan. Jadi, em, ya seperti itulah kayak pengurangan, sorry, kompresi citra tadi, pengurangan file foto, sekarang file video gitu. Nah, di soal pertama diminta untuk menjelaskan bagaimana sih perbedaan antara sinyal analog dan digital dan bagaimana relevansinya dalam skenario yang udah saya buat. Nah, pertama, sinyal analog itu merupakan sinyal yang sifatnya kontinu. Artinya, sinyal ini dapat ngambil semua nilai yang ada dalam suatu rentang gitu. Nah, misalnya kayak sebuah gelombang suara yang coba kita rekam dalam pita kaset atau tegangan pada sirkuit analog. Nah, kedua ada sinyal digital. Sinyal digital ini sifatnya diskrit atau em, 0 dan satu ya kalau bahasanya kita. Artinya sinyal tersebut hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu gitu. Kalau misalnya kita visualisasikan bentuknya seperti ini kira-kira. Kalau sinyal analog itu dia karena dia mengambil nilai dalam rentang waktu tersebut, jadi kayak ngambil semua nilai dalam rentang waktu tersebut, bentukannya bakal jadi sebuah kayak gelombang ini, karena setiap titik ini akan diplot nilainya, karena akan diambil nilainya. Sedangkan sinyal digital dia akan mengambil nilai-nilai tertentu aja, misalnya cuma nilai on dan off, on 0 dan satu gitu, sehingga bentuk grafiknya juga akan discrete seperti ini, kira-kira begitu. Nah, dalam skenario yang saya gunakan, em, pengambilan gambar menggunakan kamera digital itu tuh udah langsung secara automated mengubah sinyal yang gambar yang sifatnya menggunakan sinyal analog langsung diubah menjadi menggunakan sinyal digital gitu. Nah, selanjutnya, mari kita bahas apa itu video encoder dan apa itu video encoder H264. Nah, video encoder H264 merupakan atau kita kenal dengan Advanced Video Coding atau AVC, itu merupakan standar kompresi yang populer digunakan untuk kompresi video berkualitas tinggi. Jadi biasanya untuk video-video yang biar videonya tetap berkualitas tinggi menggunakan encoder seperti H264 ini gitu. Nah, em, bagaimana cara kerjanya? Mungkin saya akan coba jelaskan by em, apa ya alur ini aja gitu ya. Kita coba em, kita coba pahami berdasarkan alur yang ada di sini gitu. Pertama, ada dua tahap. Mungkin kalau uh, sebelumnya kita melihat ada di sini skenario yang saya buat ada bagian untuk khusus encoding dan ada bagian khusus decoding. Nah, nggak jauh beda dengan yang ada di proses di sini, yang ada di gambar ini. Mungkin harusnya kelihatan ya kalau berdasarkan. Atau saya coba zoom terlebih dahulu. Oke. Gambarnya kira-kira gini, ada dua bagian. Pertama bagian video encoder dan yang kedua adalah bagian video decoder. Pertama, ada video encoder. Tujuan dari video encoder ini buat ngambil video source ya, video source atau video mentah yang diambil dari kamera digital kita dan mengompresnya menjadi ukuran yang lebih kecil gitu. Ya, biar jadi kayak dari video source yang mungkin ukurannya gede, kita coba encode, kita coba kompres menggunakan video encoder ini sehingga ngasilin nanti uh, satu hal yang bisa kita lakukan transmit or store atau bisa kira kirim atau kita simpan gitu. Nah, mungkin alurnya kira-kira begini. Pertama dari video source itu kita lakukan prediksi. Ini untuk proses untuk ngeprediksi
isi block frame saat ini gitu berdasarkan informasi dari frame sebelumnya. Itu ntar yang akan saya coba jelaskan pada tahap pada soal GOP kalau saya kalau saya tidak salah ntar bakal ada tentang soal intraframe dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang coba nanti saya lebih perdalam di situ. Kemudian ada tahap yang namanya transform atau transformasi di mana tujuan dari tahap ini tuh untuk mengubah data dari domain spesial uh, domain spasial ke domain frekuensi. Jadi kita tuh pengen ngubah ya dari data yang sifatnya dari domain spasial atau pixel tadi kita coba ke frekuensi dan terakhir kita lakukan encode atau proses kuantisasi gitu loh. Nah, tujuan dari sini nih adalah kita pengen dapetin hasil kompresinya. Nah, terakhir barulah video yang telah dilakukan kompresi itu bisa kita lakukan transmit atau kita simpan gitu. Nah, kemudian ada proses yang namanya video decoder atau ya proses mengembalikan ibaratnya rekonstruksi video dari yang udah kita encode sebelumnya menjadi video. Jadi kayak udah kita encode ini kan kayak sifatnya belum video yang sempurna ya, belum video gitu loh. Jadi kayak dari prediction dia masih memprediksi, terus dia nge-transform, terus dia nge-encode, um, belum hasilnya belum berupa video yang diharapkan gitu. Yang diharapkan tuh nanti di sini. Maka dari itu kita lakukan decoder namanya. Decoder itu ya mengembalikan dari bentuk kode yang di encode kita jadi bentuk aslinya atau bentuk gambarnya gitu. Kalau dalam bentuk citra tadi itu ya prosesnya adalah ketika kita udah kita cuplik, kita coba lakukan encoding, terus kita coba decode lagi, kita bandingkan kira-kira gitu. Nah, ini juga kayak gini prosesnya di mana em, tahap pertama di sini nih kita lihat bahwasannya dia coba decode terlebih dahulu, terus setelah dia lakukan decode itu, jadi pertama tuh dia bakal ya ini lebih ke kebalikan dari si encode ya. Kalau tadi encode itu mengubah sekarang kalau ya encode tadi seperti itu sekarang kita ngubah dari ya encode jadi bentuk yang sebenarnya gitu ya. Terus kita coba lakukan inverse transform atau kita coba transformasikan dia kembali. Jadi kalau ini transform, ini kita lakukan inverse atau balikin dia lagi gitu ya. Terus yang terakhir ada kita lakukan rekonstruksi atau um, ya kita proses untuk melakukan ngerekonstruksi ulang lah gambarnya sehingga akhirnya kita dapatkan video output atau video yang diharapkan berupa video yang telah didekompresi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat closed loop ya atau ya closed loop lah ya. Ini merupakan kita sebut dengan alur umpan balik yang terjadi di dalam proses yang namanya nanti closed loop encoding. Nanti akan saya coba jelaskan pada soal C open open loop encoding dan closed loop encoding. Jadi open loop itu seperti ini, closed loop seperti ini gitu ya. Nah, em, kira-kira begitu prosesnya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke soal C ya. Eh, Oke, soal C. Soal C ini diminta untuk menjelaskan perbedaan antara open loop video encoding dan closed loop video encoding. Open loop itu merupakan metode encoding di mana proses pengambilan keputusan gitu. Dan itu nggak bergantung pada umpan balik dari hasil video yang sudah di-encode. Sedangkan closed loop itu metode encoding video yang menggunakan umpan balik dari hasil video yang sudah di-encode untuk secara dinamis menyesuaikan parameter encoding selanjutnya gitu. Nah, Em, kalau kita lihat dari grafik sebelumnya, closed loop itu ya berada yang di sini ya. Jadi setelah output dari video encoder, terus ya kita kirimkan coba ke decoder. Di sini kita kelihatan kalau ada proses yang namanya em, closed loop video encoding gitu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwasannya encoder itu nggak boleh gunakan frame asli. Kenapa? Karena decoder itu uh, di sisi penerima itu nggak memiliki frame aslinya gitu. Jadi di ya di decodernya itu ya berarti sebagai sisi penerima itu nggak punya frame asli. Yang punya frame asli itu si encode gitu kan. Nah, jadi maka dari itu kalau misalnya encoder coba prediksi berdasarkan frame asli, jadi ya si initial atau frame asli ya. Sementara decoder kita coba rekonstruksi menggunakan frame yang udah lossy atau udah hilang ya, udah hilang, maka itu akan ada terdapat mismatch, jadi ketidakcocokan di dalamnya gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan gitu.
Nah, itulah mengapa eh, video proses encoder itu nggak boleh menggunakan frame asli, gitu. Makanya ada yang namanya nanti tahap EBP, EPB atau ya itu ntar akan coba jelaskan di soal E. Kita lanjut ke soal D. Diminta untuk jelaskan apa itu redundansi temporal. Kalau redundansi temporal itu ngacu pada kemiripan informasi antar frame yang berdekatan dalam urutan video. Jadi em, kayak yang udah saya jelaskan sebelumnya, kalau ketimbang kita nyimpan frame secara utuh itu akan gede banget filenya. Eh, Proses di dalam encoder ini kalau kita video mentah kan dia nyimpan setiap frame, tiap frame itu disimpan. Nah, sedangkan encoder ini dia coba nyari, dia cuma nyimpan perubahan-perubahan dari frame-frame sebelumnya. Misalnya kayak gini. Frame mentah saya misalnya seperti ini ya. Ada orang sedang berjalan eh, menggunakan sepeda atau motor ya. Pertama dia di sini, terus terus sambil di titik dia melintasi pohon, bla 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 bla. Nah, yang dilihat dari proses ini adalah dia ngelihat ada nggak kecocokan atau ada nggak kesamaan di dalamnya gitu. Nah, kalau ada kesamaan dia tuh akan ngehilangkan kesamaan itu sendiri gitu. Kalau kita lihat di sini proses gambarnya kayak gini ya, misalnya initialnya em, ini P-nya. Nah, jadi kalau IPB itu B itu kan memprediksi ya, seperti yang nanti akan coba jelaskan, B itu memprediksi awal dan akhir ya kan. Nah, uh, di sini dia ngelihat kalau ternyata pohon itu bergeraknya nggak, maksudnya perubahan pohon itu nggak ada gitu loh kalau lihat dalam gambarnya dia. Kalau kita lihat pohon di situ aja terus ya. Nah, maka dari itu dia coba ngehilangin. Jadi dia ngambil gambar-gambar yang bergerak aja. Dia cuma nyimpan gambar-gambar yang bergerak aja. Itu yang namanya redundansi temporal. Jadi dalam satu waktu tertentu dia ngehilangin informasi yang redundan dan menyimpannya dan menyimpan frame-frame yang penting aja gitu dibanding dia menyimpan frame-frame secara utuh atau frame-frame mentah yang sifatnya lebih gede gitu. Itu proses encoding menggunakan konsep redundancy temporal. Sekarang kita bahas group of pictures. Group of pictures ini adalah urutan frame yang mandiri dalam aliran video yang terkompresi. Sebuah group of pictures itu selalu dimulai dengan intracode picture dan di akhirnya tepat sebelum iframe berikutnya gitu. Jadi um, mulai dari iframe dan akhirnya adalah sebelum iframe selanjutnya gitu. Nah, kalau kita bedain, dia ada tiga, ada iframe, ada p-frame, ada b-frame. Kalau iframe itu intra-code frame, p-frame itu predicted frame atau memprediksi ya. Kalau b-frame itu bidirectionally predicted frame atau dia ngelihat kiri dan kanannya gitu ya. Nah, em, kita bisa lihat size-nya di sini dan kalau kita lihat sebenarnya kalau di computing dan ya transformation um, kalau kita lakukan transformation si B-frame ini high semua, dia tinggi semuanya gitu. Nah, maka dari itu ya kita coba untuk kurangi B-frame biasanya. Nah, terus di dalam proses encoding itu sendiri, kalau E-frame itu kayak sifatnya kayak initial gitu lah ya, kayak dia paling awal biasanya ya kalau kita lihat di sini. Makanya dia nggak dihilangin dan biasanya ukurannya juga paling gede gitu. Ya seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalnya di soal diminta untuk ditanyain, jelaskan struktur GOP dan peran masing-masing IPB ya seperti itu tadi. Analisis perbandingan kualitas dan ukuran file antara di GOP 20 dan GOP 50. Nah, kalau kita tahu iframe itu sebagai initial atau orangnya dia yang paling awal, p-frame itu untuk melihat siapa selanjutnya. Kalau b-frame itu untuk melihat antara sebelum dan setelahnya itu apa gitu. Jadi dia membandingkan gitu loh. Nah, em, kalau kita lihat perbedaan antara GOP 20 dan GOP 50, GOP 20 tuh artinya kalau kita lihat ya panjang GOP itu artinya jumlah frame antara dua iframe. Jadi misalnya saya punya iframe satu gitu ya, dan ada iframe yang selanjutnya gitu. Jadi ada jarak di sini, ada iframe selanjutnya. Jadi panjang antara si iframe satu ke iframe selanjutnya itu disebut dengan GOP atau Group of Pictures gitu. Nah, berarti kalau GOP 20 berarti panjangnya si iframe satu sampai dia sebelum ke iframe selanjutnya itu adalah 20 gitu. Artinya em, ya dia punya 20 group of pictures untuk lanjut ke frame selanjutnya. Apa yang terjadi? Dia otomatis akan lebih besar karena dia cuma nyimpan tiap 20, dia nyimpan tiap 20. Artinya akan banyak banget yang akan disimpan gitu ya. Setiap 20 dia akan coba nyimpan frame-nya gitu kan. Nah,
otomatis dia akan besar banget file filenya gitu. Tapi yang perlu diperhatikan bahwasannya kualitasnya juga akan lebih kuat. Karena apa? Karena ketika ada yang rusak, otomatis dia cuman ya atau ada yang error lah ya, dia akan coba errornya cuman akan di 20 frame tersebut gitu loh. Jadi dia nggak akan ngakibatin iframe selanjutnya. Nah, apa yang terjadi kalau di GOP 50 yang terjadi adalah filenya memang lebih kecil karena dia cuma nyimpan di tiap 50 frame kan. Tapi karena dia sifatnya nyimpan di tiap 50 50 50, ketika terjadi error dia akan berakibat ke 50 itu. Jadi kayak sepanjang 50 dia akan terasakan akibatnya gitu. Nah, itu yang menjadi perbedaan kualitas dan bagaimana ukuran file antara GOP 20 dan GOP 30. Nah, selanjutnya, mari kita bahas untuk em, soal 3. Soal 3 diminta untuk melakukan eksperimen sederhana untuk menganalisis perubahan karakteristik sinyal audio sebelum dan sesudah proses kompresi. Gunakan metode kompresi audio berbasis format MP3 menggunakan Python dan library terkait. Pilih salah satu file audio format WAV ya. Berdurasi 10-30 detik, terus kompresi file tersebut ke format MP3 menggunakan library PYDUB or something gitu ya. Bandingkan ukuran file. Jadi Um, saya diminta untuk nyiapin satu file audio berformat WAV atau WAV or something, terus kita coba kompresi dia ke MP3 dan kita coba bandingkan gitu ya. Itu untuk permintaan soal 3. Nah, di sini saya juga udah punya, uh, kita coba ganti share screen saya. Sorry. Oke, saya coba ganti share screen saya. Gimana ya? Kita coba hapus-hapus dulu ya. Ini proses saya percobaan tadi sebenarnya. Kita coba clear dulu, clear dulu, clear dulu. Ini soal 4. Oke. Saya coba make sure kalau saya harusnya di sini share screen-nya juga share screen audio. Gimana cara make sure-nya? Share. Oh ini. Share computer sound. Oke, harusnya ntar udah ketampil video audio. Oke, di sini saya punya file. Kita coba upload file saya. Judulnya adalah, kita coba cek, saya juga lupa. UAS 3. Ini audio saya. Kita coba upload terlebih dahulu. File uas3.wifi. Nih, ini. Kalau kita coba dengerin, sebenarnya bisa nggak ya kita dengerin? Harusnya nggak bisa. Kalau kita, gimana kalau kita dengerin dari... Hmm, kita coba dengerin dulu aja. Saya coba ganti share screen-nya jadi share screen yang screen deh. Gitu ya. Tes. Halo. Nah, itu apa yang udah saya kerjakan. Media. Sistem multimedia. Oke, ini videonya kita coba close lagi dan kita coba lakukan ya, kita coba jalankan ya, ini soal nomor 1 tadi. Kita coba jalankan ya. Pertama kita coba import library dulu dan persiapan awal ya seperti ini. Terus kita coba kompres karena kita coba kompresi dari file WAV ini ke MP3, gunakan Python. Kita coba kompres. Oke, kompresi berhasil. Kita tunggu karena dia akan ngubah jadi soal 3.mp3 em, dengan bitrate. Oke, ini udah ada. Kita coba dengerin lagi. Kita coba download dulu. Harusnya ini sambil nunggu kita coba bandingkan ukuran filenya ya. Ntar di akhir kita baru coba dengerin. Kita bandingkan ukuran filenya. Kalau sebelumnya file WAV saya berukuran 1,29 megabyte, yang terjadi adalah ketika saya konversi menggunakan MP3, dia hanya berukuran 0,22 byte. Itu cukup lumayan ya proses kompresinya. Dia menghemat sekitar 5,97 kali gitu ya. Nah, coba kita lihat visualisasi gelombangnya apakah sudah ke download? Belum ya? Nah, kita belum kita lihat visualisasi gelombangnya kira-kira begini.
Ini hasil video yang file aslinya kayak gini, file kompresinya kayak gini. Nah, kalau kita lihat itu nggak ada perbedaan, bahkan kok perbedaannya sangat sulit ditemukan kalau kita ngelihat dengan mata telanjang sebenarnya. Ada sebenarnya, tapi ya nggak sebegitu em, berat lah perbedaannya gitu kira-kira. Nah, kalau dalam spektrum frekuensinya bagaimana? Kita lihat. Nah, ini dia yang terjadi kalau dalam bentuk frekuensinya. Ini belum ke download juga ya? Gimana cara downloadnya? Oh, ini download. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari frekuensinya juga nggak kelihatan beda banget ya sebenarnya. Jadi ya kalau dalam perspektif frekuensi sebenarnya nggak sebegitu kelihatan gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dalam bentuk Librosa, dia bilang kalau ya seperti ini. Nah, itu sebenarnya nggak kelihatan-kelihatan banget ya perbedaannya. Nah, uh, padahal dia cukup menyimpan dengan baik karena dia menyimpan di 5,97 kali lipat lebih baik, lebih 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 hemat gitu. Kita lihat hasilnya. Kalau sebelumnya ini soal 3 tadi, kita coba dengerin. Aha, masih loading, sorry. Tes. Halo adalah buat UAS sistem multimedia. Nah, sebenarnya nggak ada yang perbedaan gitu loh. Tes Kita coba adalah lagi. buat UAS sistem multimedia. Ini untuk itu. Terus kayak coba ini tadi, ini kita coba play ulang lagi di 4 ya. Ini adalah buat UAS sistem multimedia. Tuh, nggak ada perbedaan sebenarnya kalau kita lihat dari grafik frekuensi juga nggak ada perbedaan. Nah, itulah itulah proses kompresi audio yang ada di soal 3. Kira-kira begitu. Mari kita beralih ke soal selanjutnya. Oke. Soal selanjutnya kita coba next slide. Oke, ini the practice yang tadi. Sorry. Soal keempat. Soal keempat diminta untuk seperti berikut. Simulasikan demonstrasi, jelaskan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, proses embedding dan detection watermarking, sebuah sinyal suara sinusio, sinusioda, atau ya dengan frekuensi 440 Hz yang menggunakan sample rate 48.000 sampel per detik. Teknik watermarking ini menggunakan basis spread spectrum dengan menggunakan seed-nya bulan dan tanggal kelahiran saya sendiri gitu. Nah, bobot watermarkingnya itu divariasikan setidaknya menggunakan dua bobot yang berbeda katanya gitu. Jadi saya coba uh, buat beberapa bobot lainnya. Jadi ini um, ada yang versi bobot satu, ada dua versi bobot lainnya gitu ya. Nah, pertama dia minta tampilkan grafik sebelum dan sudah ada watermarking, kedua mainkan suara sebelum dan sesudah watermarking, dan ketiga jelaskan efek hasil deteksi untuk variasi bobot yang berbeda gitu. Oke, mari kita coba lakukan prosesnya. Nah, kita kembali lagi ke Google Colab tadi. Kita coba ganti share screen kita. Oke, kita saya maju. Oke, harusnya sudah kelihatan dengan jelas. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini soal 3 tadi, ini soal keempat ya. Kita coba clear lagi, sorry. Clear, clear. Ini udah, ini clear dulu. Ini clear dulu. Oke, clear lagi. Oke, sudah. Em, Pertama kita coba di sini saya coba pipil sal dulu ya karena ada salah satu library yang ternyata itu harus di install dulu kalau di Google Colab. Jadi ya kita coba install terlebih dahulu karena tadi saya coba nge-clear ya. Hmm, wait. Oke, successfully installed. Kita coba run. Oke, dia udah gunakan seed PN 510. Tanggal lahir saya tuh di tanggal 5 bulan Oktober ya, 5/10 gitu ya. Jadi di tanggal 5 bulan 10 gitu ya. Sekarang kita coba generate signal host dan PN sequence-nya. Ya, ini kita jalankan functionnya dan kita coba lakukan embedding watermark seperti yang diminta di soal gitu. Oke, kita coba. Nah, ini kita coba lakukan embedding. Dia akan ngebuat file
si pertama dia akan buat file si sinusoida itu sendiri, terus dia bakal buat dengan file dengan bobot 0,01, 0,05 dan 0,1. Kita tungguin aja, kayaknya belum ya. Ya kita tungguin aja, semoga nggak lama. Ya nantilah. Ini kita coba deteksi watermark ya. Di sini kalau kita lihat deteksi untuk bobot 0,1 itu skor korelasinya 0,009 dan terdeteksi untuk 0,05 tuh 0,04 korelasinya, sedangkan untuk 0,1 itu sama ya sebenarnya dengan 0,01 0,09, tapi dia 0,099 lebih gede gitu. Nah, kita coba tampilin visualisasinya. Di sini saya cukup bingung kenapa tiba-tiba dia tidak mau nampilin video ya. Tapi nanti deh. Oh, di sini nanti. Oke. Em, ini kita udah berhasil ngebuat video dan udah ngedetect. Sekarang kita lihat visualisasi grafik watermarkingnya. Ini aslinya kayak gini. Si 440 Hz itu aslinya gini. Nah, gimana kalau kita kasih bobot 0,01? Nah, dia kelihatan agak gerigi sebenarnya, tapi ya em, ya kalau kita zoom in dia tuh akan lebih kelihatan memang. Kalau kita coba zoom in dia akan lebih kelihatan memang sebenarnya gitu, dan ya seperti ini yang kelihatan gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat sebenarnya watermark dengan bobot 0,1 itu akan lebih chaos, watermarknya akan lebih jelas kedengeran biasanya. Ntar kita coba bandingkan ketika kita coba putar audionya di sini. Kita coba putar. Oke, di sini udah di download. Kita coba dengerin dulu sinyal aslinya. Kalau aslinya gimana? Kita download, download. Kita coba download semuanya ya. Filenya ada berapa ini? Ada asli. Kita coba dengerin asli dulu. Oke, itu yang asli. Suara aslinya kayak gitu. Kita close. Kita coba dengerin yang. Nah, itu asli kayak gitu ya. Jadi there is no noise di situ. Nggak ada noise, nggak ada watermark yang di diletakin di situ. Nah, sekarang kita ke 0,01 belum ada. 0,5, 0,05. Sekarang 0,05 udah ada. Kita coba ke 0,01. Kita dengar coba 0,01 terlebih dahulu. Em, Oke, itu untuk 0,01. Lebih ada noise dibandingkan sinyal audio yang aslinya gitu. Bagaimana kalau 0,05? Harusnya lebih gede di sini. Ya lebih gede. Kelihatan kalau dia itu ada lebih lebih noise-nya lebih kerasa di sini. Nah, sedangkan kalau untuk 0,1 kita coba download juga. Di sini juga belum ke download ya, harusnya 0,1. 0,1 ini 0,1 kan? Iya, 0,1. Kita coba dengerin. Oke, untuk 0,1 jauh lebih kerasa noise atau watermarknya di sini. Makanya kalau kita lihat dalam grafik ini, 0,1 itu mempunyai bentuk ya seperti naik turun seperti ini itu lebih kerasa, lebih kelihatan gitu ya dibanding 0,5 dan 0,05 dan 0,01 gitu. Kalau kita bandingkan dengan sinyal host aslinya juga ya dia sangat mulus ya. Kalau di sini dia sangat bergerigi gitu. Nah, itu prosesnya. Dan apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah seperti ini. Resultnya kita coba lihat. Kalau kita lihat tadi korelasi deteksinya itu di 0,01 dan em, efeknya yang terjadi adalah watermarknya berhasil terdengar dengan jelas, tapi em, belum sebegitu menonjol, belum segitu menonjol sebenarnya. Sedangkan yang lain itu em, ya seperti itu. Jadi em, semakin rendah bobotnya sebenarnya itu semakin tidak kedengaran gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman atau kita pernah ngedengerin video sebuah lagu untuk lakukan sebuah lagu dengan penciptaannya pengen di watermark, ya biasanya terdapat watermark yang mungkin kita tidak sebegitu jelas mendengarnya, tapi dengan sebuah alat biasanya bisa kedetek ya. Nah, mungkin mereka ngebuat watermark itu sekecil mungkin bobotnya agar tidak sebegitu mengganggu pendengaran si pendengarnya gitu. Kira-kira begitu. Maka dari itu kesimpulannya adalah semakin kecil bobotnya, semakin rendah bobotnya itu akan semakin bagus atau semakin sedikit kedengaran watermarknya.
Ya, kalau semakin gede watermark yang diberikan, ya otomatis ya semakin jelas kedengarannya gitu. Nah, pilihannya antara dua, pengen kelihatan watermark lebih jelas atau tidak lebih jelas. Kira-kira begitu. Oke, nah saya rasa presentasi saya mengenai tugas, sorry bukan tugas, ujian akhir semester mata kuliah sistem multimedia ini telah selesai saya lakukan dan semoga em, apa yang sudah saya jelaskan hari ini dapat menjadi jawaban yang dapat diterima untuk ujian akhir semester saya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan ketika saya mencoba untuk menjelaskan pemaparan materi karena sejatinya saya hanya manusia biasa yang sedang menjalankan proses belajar mengajar. Sekian dari saya, Rayhani Datul Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.